Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita akan berdiskusi tentang hambatan dalam bisnis internasional di masa krisis COVID-19. Apakah sudah siap semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Firda. Insya Allah siap, Mbak. Ayo dimulai diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Fir. Mas Giri izin tidak mengikuti diskusi karena ada halangan. Bisa dimaklumi ya teman-teman. Oke, kita langsung ke pembahasan aja. Pandemi terus menyebar ke seluruh dunia termasuk pandemi di Indonesia. Dalam upaya menghentikan dan menanggulangi pandemi ini juga telah berdampak di disrupsi yang kuat tatanan perdagangan internasional. Selama masing-masing negara melakukannya adanya kebijakan lockdown di berbagai negara, salah satunya di Indonesia, mengakibatkan berujung pada pengurangan tenaga kerja. Nah, dampak kerjasama internasional dengan adanya kebijakan lockdown di berbagai negara, menurut kalian itu apa? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Firda. Dari kasus virus COVID-19 sangat berpengaruh juga terhadap perekonomian internasional. Banyak pelabuhan air dan udara yang ditutup karena kebijakan lockdown dari pemerintah. Padahal itu adalah jalur antar negara untuk melakukan kerjasama ekspor dan impor ataupun kerjasama lainnya, sehingga dengan sangat terpaksa kerjasama antar negara tersebut harus dihentikan atau diundur sementara waktu sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Tentunya setelah keadaan mulai membaik, banyak pabrik-pabrik yang mengalami kerugian. Yang terparah adalah usaha traveling, terutama traveling ke luar negeri. Benar-benar sangat terpuruk sehingga banyak perusahaan yang memper-PHK karyawan-karyawannya karena sudah tidak sanggup membayar gaji mereka dan pengangguran pun semakin banyak. Kontribusi ekonomi Tiongkok terhadap ekonomi dunia mencapai sekitar 17% pada tahun 2019. Akibat pandemi virus COVID-19 tersebut, IMF mencatat perekonomian global telah jatuh ke dalam jurang krisis setelah sekitar 95% negara-negara di dunia diproyeksi mengalami kontraksi atau menderita pertumbuhan ekonomi negatif. Selain itu, IMF mencatat pandemi virus COVID-19 juga menyebabkan kerugian perekonomian global sebesar 12 triliun dolar AS atau sekitar 168 triliun. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Mas Adit. Kita langsung ke pembahasan yang kedua. Apakah terjadi perubahan sistem perdagangan internasional dalam pandemi COVID-19 ini? Baik, Mbak Firda, saya izin menjawab tentang perubahan sistem perdagangan internasional. Jadi, perubahan itu pasti terjadi. Bahkan sebelum pandemi COVID merebak, dunia sebetulnya sudah memasuki proses perubahan yang begitu masif dan cepat. Perubahan tersebut diantaranya gangguan konstan yang didorong oleh industri 4.0, komputasi awan, kecerdasan buatan, Internet of the Things, robotika, lalu hilangnya kepercayaan pada WTO dan sistem perdagangan multilateral. Kemudian tren atau perdagangan ke arah kesepakatan perdagangan bilateral dan regional yang menekankan nilai tindakan yang lebih sepihak. Itu Mbak mungkin. Ya, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Lensi. Kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Kita tahu bahwa
dampak dari perdagangan internasional itu bukan hanya di Indonesia dan sangat berpengaruh kepada pihak terkait. Nah, apa sih dampaknya terhadap pihak terkait dalam perdagangan internasional? Negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, perlu berkomitmen serius untuk meninggalkan kebijakan proteksionisme dan memastikan perdagangan antar negara bisa tetap berjalan. Hal ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan barang-barang penting seperti komoditas pangan, obat-obatan, serta peralatan medis. Kebijakan proteksionisme mengganggu kelancaran rantai pasok dan menghambat ketersediaan pasokan di pasar yang akan berujung pada kelangkaan. Salah satu yang bisa dilakukan untuk meninggalkan kebijakan proteksionisme dan memastikan perdagangan tetap berjalan adalah dengan meminimalisir hambatan. Negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, perlu berkomitmen serius untuk meninggalkan kebijakan proteksionisme dan memastikan perdagangan antar negara bisa tetap berjalan. Hal ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan barang-barang penting seperti komoditas pangan, obat-obatan, serta peralatan medis. Kebijakan proteksionisme mengganggu kelancaran rantai pasok dan menghambat ketersediaan pasokan di pasar yang akan berujung pada kelangkaan. Salah satu yang bisa dilakukan untuk meninggalkan kebijakan proteksionisme dan memastikan perdagangan tetap berjalan adalah dengan meminimalisir hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun hambatan non-tarif. Tarif impor diberlakukan oleh banyak negara pada peralatan medis dan peralatan pelindungan diri. Pengenaan tarif tentu akan berdampak pada harga dan ketersediaan. Pengenaan tarif sebaiknya dihapuskan secara permanen, terutama pada komoditas yang ketersediaannya dapat mempengaruhi hidup orang banyak. Perlunya menyederhanakan birokrasi, transparansi, data kesehatan, transparansi dalam pengumpulan dan berbagi data epidemiologis, meningkatkan kerjasama dengan negara lain terkait ketersediaan obat-obatan, serta mendukung inovasi termasuk hak kekayaan intelektual. Dalam mengatasi pandemi ini, pemerintah juga berperan dalam mengambil kebijakan terkait regulasi perdagangan internasional. Salah satunya itu mengambil langkah preventif. Kementerian Perdagangan dengan mengeluarkan larangan sementara impor binatang hidup dari Tiongkok karena wabah ini berasal dari negara tersebut. Hal ini diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 10 tahun 2020 yang dikeluarkan pada 6 Februari 2020. Kebijakan ini dikeluarkan dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan masyarakat Indonesia. Meskipun pada saat itu belum ada kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dan untuk menjaga stabilitas harga dan jaminan stok barang kebutuhan pokok, diantaranya melalui regulasi kebijakan terkait pangan dan menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok. Untuk kebijakan yang diambil pemerintah sendiri untuk mengatasi pandemi terhadap bisnis internasional, pemerintah tetap fokus meningkatkan ekspor dengan merevitalisasi industri manufaktur yang diharapkan dapat meningkatkan diversifikasi nilai tambah dan daya saing dari produk ekspor non-komoditas. Dan pemerintah memperkuat investasi yang pertumbuhannya ditargetkan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Terkait hal itu pasti ada dampak terhadap sistem moneter nasional. Bisa dijelaskan?
Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan pandemi virus corona merusak ekonomi dunia lebih buruk dari angka perkiraan yang dikeluarkan sebelumnya. IMF kini memprediksi output ekonomi dunia tahun ini akan menyusut hampir 5% atau hampir 2%. Lebih buruk dari perkiraan yang dirilis pada bulan April. Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan pada Rabu 24 Juni disebutkan dengan penurunan, maka dunia bakal kehilangan output ekonomi senilai 12 triliun US dollar selama 2 tahun. Cina adalah satu-satunya negara besar yang diperkirakan akan tetap mencatat pertumbuhan walaupun hanya 1% per tahun ini. Sementara sejumlah negara Eropa Barat, termasuk Inggris dan Prancis, diperkirakan akan mengalami penyusutan lebih dari 10%, bahwa berbagai peristiwa telah menggugurkan perkiraan versi bulan April. Ditambahkan arah perekonomian global kini lebih buruk. Namun IMF memperkirakan konsumsi konsumen akan sangat terpengaruh. Laporan IMF menggarisbawahi bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dalam tren penurunan ini. Biasanya, konsumen menggunakan tabungan atau mendapat bantuan dari keluarga dan sistem jaminan sosial untuk mengurangi fluktuasi pengeluaran. Penurunan ekonomi biasanya berpengaruh lebih kecil terhadap konsumsi konsumen dibanding terhadap investasi bisnis, lapor Andrew Walker. Tetapi kali ini karantina wilayah dan jaga jarak secara sukarela karena masyarakat khawatir tertular virus corona menyebabkan permintaan turun. Menurut IMF, warga diperkirakan akan lebih banyak menabung untuk jaga-jaga dalam tanda kutip, mengurangi konsumsi karena masa depan yang tidak menentu. Laporan IMF juga memperingatkan kemungkinan timbulnya luka dalam tanda kutip ekonomi. Dengan adanya lebih banyak perusahaan yang bangkrut dan orang lebih lama menganggur, maka lebih sulit bagi roda perekonomian untuk menggelinding lebih cepat sebagaimana yang diharapkan. Kontraksi terbesar dalam kegiatan ekonomi tahun ini menurut IMF terjadi di negara-negara maju, khususnya di Eropa. Inggris kemungkinan besar memasuki kategori salah satu yang terburuk. Bagi 16 negara yang secara khusus dijabarkan, perkiraannya oleh IMF terjadi penurunan tahun ini dibanding proyeksi bulan April. Perubahan terbesar diperkirakan akan dialami oleh India. IMF sebelumnya memperkirakan India akan mengalami pertumbuhan jauh lebih lamban, tetapi tetap tumbuh. Sekarang, India diperkirakan akan mengalami kontraksi tajam 4,5% dari 16 negara yang disertai analisis. Satu-satunya negara yang diperkirakan akan tetap tumbuh adalah Cina, tetapi hanya 1%, yang tetap mencerminkan penurunan dramatis. Penilaian Dana Moneter Internasional ini sekali lagi menunjukkan dampak ekonomi yang sangat buruk akibat dari pandemi virus corona dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasinya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mbak Vika. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dengan adanya kasus ini, menurut kalian bagaimana kondisi neraca perdagangan Indonesia? Coba jelaskan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Kita tahu bahwa setiap kebijakan dari pemerintah itu ada kelemahan dan kelebihannya. Terkait dengan bisnis internasional, apakah kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah itu efektif untuk mengatasi permasalahan di masa krisis ini? Coba beri tanggapannya.
Di tengah perlambatan ekonomi dan perdagangan global akibat pandemi COVID-19, neraca perdagangan Indonesia justru surplus sebesar 13,5 miliar US dollar. Hasil itu lebih baik dibanding periode yang sama 2019 mengalami defisit sebesar 2,24 miliar US dollar. Ini merupakan surplus tertinggi dalam 5 tahun terakhir, mengalahkan surplus pada 2017 sebesar 11,84 miliar US dollar. Komoditas pertanian dan perikanan menjadi penyumbang besar bagi neraca perdagangan Indonesia selama pandemi. Data ekspor kumulatif dari bulan Januari sampai September 2020 mencatatkan bahwa sektor pertanian meningkat 11,5% dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. Sedangkan sektor perikanan tumbuh sebesar 11,6%. Untuk sektor pertanian, produk ekspor yang meningkat adalah buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran, dan produk hewan. Sementara bagi perikanan adalah ikan olahan dan udang. Hal ini memberikan sinyal optimisme bagi masyarakat dan pelaku pasar bahwa perekonomian Indonesia sudah on track atau di jalurnya menuju ke arah yang lebih baik. Terangnya, pemerintah Republik Indonesia telah menjalankan fungsinya sebagai aparatus negara secara efektif sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, seperti halnya dari ancaman pandemi COVID-19. Namun, suka atau tidak suka, harus diakui manajemen penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah Republik Indonesia terlihat tidak terencana dengan baik dan komprehensif, bahkan terkesan tambal sulam dan penuh paradoks. Misalnya, di satu sisi pemerintah selalu menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah, namun di sisi lain demi menggerakkan sektor ekonomi, pemerintah justru mendorong masyarakat untuk berpergian keluar rumah dengan adanya kebijakan cuti bersama pada akhir Oktober 2020 lalu. Sepertinya pemerintah tidak mau belajar dari pengalaman liburan Idul Fitri 2020 lalu, yang memicu menjolaknya warga masyarakat yang positif terinfeksi COVID-19. Memang pemerintah Republik Indonesia berada pada posisi sulit antara pilihan untuk mementingkan aspek kesehatan atau aspek ekonomi. Inilah dilemanya. Menurut kelompok kami semua perlu terus-menerus mengingatkan pemerintah Republik Indonesia agar selalu konsisten menjalankan kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan menyeimbangkan aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Dan pemerintah harus tegas memberikan tindakan hukum kepada siapapun yang melanggar protokol kesehatan demi efektivitas pencegahan COVID-19. Jadi kesimpulan di diskusi malam ini yaitu, di tengah pandemi, gangguan disrupsi perdagangan di masa pandemi membuat upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat menjadi problematik karena masih mengadakan impor. Langkah preventif Kementerian Perdagangan adalah mengeluarkan larangan sementara impor binatang hidup dari Tiongkok karena wabah ini berasal dari negara tersebut.
Pemerintah mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah yang mengedepankan transformasi struktur ekonomi. Transformasi tersebut fokus memperbaiki sektor industri manufaktur, mendorong ekspor, dan menjaga impor. Pemerintah RI telah menjalankan fungsinya sebagai aparatus negara secara efektif sebagaimana amanah pembuka UUD NKRI tahun 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yaitu dari ancaman pandemi COVID-19. Oke, terima kasih untuk partisipasinya untuk diskusi malam hari ini. Saya akhiri saja. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.